Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba melakukan proses instalasi Visual Studio Code untuk mempelajari pemrograman Java dasar di salah satu distro Linux. Kali ini saya akan coba melakukan instalasi untuk distro Linux yang kita pilih, yaitu menggunakan DeepinOS. DeepinOS ini berbasis Ubuntu atau berbasis Debian. Seperti yang kita tahu, distro Linux ini ada banyak turunannya. Ada yang berbasis Debian, ada yang berbasis Red Hat, ada yang Slackware. Nah, DeepinOS ini juga termasuk salah satu distro yang merupakan turunan dari Debian. Nah, proses atau langkah yang akan kita coba nanti ini juga kurang lebih sama untuk proses instalasi di distro Linux Ubuntu. Oke, mungkin langsung saja. Walaupun di DeepinOS ada cara singkatnya, namun kita coba nanti akan menggunakan text editor. Oke, langsung saja kita tampilkan text editor terminal. Kita coba tampilkan terminalnya, atau teman-teman bisa menekan tombol secara bersamaan Ctrl atau CTRL plus ALT plus T, ya, Ctrl ALT T. Nah, sebelum melakukan proses instalasi, pastikan teman-teman sudah melakukan proses updating, ya. Oke, kita langsung ke root aja, gunakan sudo apt update, ya. Masukkan password. Kemudian kita akan menginstal dependensinya dengan mengetik sudo apt install software properties common. Masuk ke apt transport https get. Oke, bisa dicatat atau diikutin. Kita enter, masuk. Setelah itu kita akan coba melakukan atau mengaktifkan repository dari Visual Studio Code. Caranya, langkahnya kita ketik sudo apt repository, kemudian kutip 2 deb untuk AMD 64. Kebetulan saya menggunakan 64 bit. Package microsoft.com/repos VS Code versi stabil. Oke, kita coba enter. Error cannot find. Oke, mungkin kurang spasi. Sepertinya percobaannya sudah pernah saya lakukan, jadi sudah ada filenya. Kita coba lakukan pengupdatean lagi untuk memastikan bahwa operasi sistem Linux kita sudah update setelah melakukan proses pengaktifan repository. Kemudian kita bisa langsung menginstal kode untuk Visual Studio Code. Kita tunggu hingga selesai. Jika Visual Studio Code yang sudah terinstall atau completed, kita bisa menemukan Visual Studio Code pada salah satu aplikasi yang sudah ada di sini. Nah, kebetulan saya sendiri juga sering menggunakan aplikasi Linux untuk
favoritnya saat ini menggunakan Deepin OS. Kita tunggu hingga selesai. Kebetulan di Linux mungkin lebih mudah untuk menggunakan Visual Studio Code dibanding di Microsoft. Kalau di Linux rata-rata saya pakai tidak pernah lagi menggunakan atau harus menginstal Java SE nya Development Kit atau Java Runtime Environment. Jikapun harus, kita cukup menginstal Java SE Development Kit nya saja. Oke, udah selesai prosesnya. Kita coba lihat di sini apakah sudah muncul. Oke, ini ada. Kita klik. Nah, seperti sebelumnya, ini adalah startup release note untuk Visual Studio Code nya. Ini halaman welcome-nya. Di sidebar kiri, di atasnya ada menu bar. Seperti biasa, di banyak aplikasi kita sering menemukan menu bar. Kemudian di bagian kirinya, di bagian kiri kita bisa menemukan untuk icon explore, search, kemudian source control, ini run, debug, kemudian extension. Extension di sini tentu Visual Studio Code ini bisa digunakan sebagai text editor untuk banyak bahasa pemrograman. Nah, extension di sini kita akan sesuaikan sesuai dengan bahasa pemrograman yang akan kita tulis. Nah, seperti di Windows juga kita perlukan Java Extension Pack. Nah, ini Java Extension Pack ini udah termasuk di sini, sudah include untuk language support for Java by Red Hat. Nah, kode navigation, auto completion ini kita cukup mengetik beberapa penggal huruf untuk perintah-perintah di Java. Nanti kontrol spasi dia akan melengkapi secara sendiri. Kemudian debugger for Java Test Runner. Nah, udah komplit. Jadi udah terpack, sudah dalam satu paket extension untuk support pemrograman Java. Setelah itu kita install. Nah, biasanya juga untuk menjaga-jaga apakah nanti Java Extension Pack-nya error, ini juga biasanya entah kenapa saya juga sering menginstal Java Debug juga untuk debug secara simply. Di sini kita akan ketemu ini a simple debug extension for the Java. Ini kita bisa install. Ya, kurang lebih sini visualnya untuk deskripsinya. Oke, kita install saja dulu. Oke, prosesnya tidak begitu lama. Kemudian selain itu ada Java Run untuk simple juga, simple run Java code fast and simple. Kita bisa gunakan Java Run juga untuk merunning kode Java yang sudah kita tulis. Ya, kita tes install. Sudah, ini adalah 3 extension, yang 2 Java Debug sama Java Run ini hanya opsional. Yang awal itu Java Extension Pack, ini yang umumnya rata-rata kita wajib install untuk mencoba menulis bahasa pemrograman Java di text editor Visual Studio Code. Nah, barangkali itu dulu. Jika teman-teman nanti mengalami error yang mengharuskan kita menginstal Java Development Kit, teman-teman bisa install, bisa download dan install, bisa Java SE download ya. Nanti sesuaikan dengan operasi sistemnya. Bisa sesuaikan dengan operasi sistem ya. Di sini ada Linux-nya, berarti pilih Linux Debian package ya. Untuk distro Linux Ubuntu, Linux Mint atau Kali Linux, kemudian Debian OS, teman-teman bisa pilih yang Linux Debian package.
Untuk yang berbasis Red Hat atau turunan Red Hat bisa pilih yang RPM. Nah, bisa pilih yang RPM itu bisa contohnya ada CentOS, kemudian ada Fedora dan lain-lain ya. Ini untuk macOS, ini untuk Windows. Kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau udah selesai download nanti bisa diinstal langsung. Ya, lebih kurang seperti itu untuk proses instalasi di Visual Studio Code di salah satu distro Linux, DeepinOS. Ya, DeepinOS ini cukup powerful untuk distro Linuxnya, teman-teman bisa coba sih. Ya, ini salah satu langkah kita untuk menggunakan produk-produk open source ya. Demikian, kita lanjut di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.